Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4. Tema 6, cita-citaku. Subtema 3 ya adik-adik sekalian ya. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembelajaran 3 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Nah, sebenarnya ini untuk channel ini juga sudah kita bahas semuanya ya. Baik di tema 6 maupun tema 7, tetapi di sini saya perbarui, yaitu saya bahas tiap pembelajaran. Langsung saja kita ke halaman 61 ya. Tema 6, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Nah, di sini dimulai dari muatan PPKN KD 3.3 menjelaskan keragaman agama dan tempat ibadah ya. Jadi di Indonesia itu ada beberapa agama ya yang perlu kita ketahui ya. Di antaranya ada agama Islam. Nah, tempat ibadahnya itu ada di masjid ya. Kemudian ada agama Kristen, tempat ibadahnya itu di gereja. Nah, selain Islam dan Kristen, Indonesia juga mengakui 4 agama lainnya, yaitu Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tempat ibadah setiap agama tersebut berbeda-beda. Tempat ibadah umat Katolik itu di gereja, kemudian tempat ibadah umat Hindu di pura, tempat ibadah umat Buddha adalah wihara, dan tempat ibadah umat Konghucu adalah kelenteng. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan mendukung ya, agar tercipta persatuan dan kesatuan antar umat beragama, sehingga menciptakan kehidupan yang rukun dan suasana yang nyaman. Nah, ini adalah beberapa perilaku yang dapat adik-adik lakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kemudian yang kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh perilaku yang dapat adik-adik lakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Selanjutnya di sini ada soal ayo berlatih ya, ada 4 buah soal ya, nanti akan kita bahas. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Agama yang diakui di Indonesia tadi yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nomor 2. Ahmad beragama Islam, Maria beragama Katolik, dan Made beragama Hindu. Tuliskan tempat ibadah mereka masing-masing. Oke ya. Untuk tempat ibadahnya berarti Ahmad karena beragama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Kemudian Maria agamanya tadi Katolik ya, tempat ibadahnya gereja. Made beragama Hindu, tempat ibadahnya di pura. Nah, itu adik-adik sekalian ya, nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Ahmad, Maria, Made, dan Tami berencana akan melakukan kerja kelompok pada hari Minggu. Akan tetapi, Maria tidak bisa karena harus beribadah di gereja. Bagaimana sebaiknya sikap Ahmad, Made, dan Tami? Nah, sebaiknya sikap Ahmad, Made, dan Tami adalah mempersilahkan Maria untuk beribadah terlebih dahulu, dan jika sudah selesai bisa menyusul untuk ikut kerja kelompok. Itu untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Bagaimana jika Ahmad, Made, dan Tami memaksa Maria agar kerja kelompok tetap dilaksanakan pada hari Minggu?
Setujukah kamu dengan sikap mereka? Jelaskan. Oke ya. Jawabannya adalah tidak setuju jika Ahmad, Made, dan Tami memaksa Maria agar kerja kelompok tetap dilaksanakan pada hari Minggu. Alasannya apa? Alasannya Ahmad, Made, dan Tami akan dianggap sebagai teman yang egois karena tidak memberi kesempatan Maria untuk beribadah terlebih dahulu. Hal ini tentu akan berdampak pada ketidakrukunan dalam kelompok. Itu adik-adik sekalian ya untuk muatan PPKN. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya ya, ini ada muatan IPS ya. Menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan setiap pulau itu memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kondisi alam ya. Nah, ini ada persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, ini contoh untuk persebaran hasil pertanian ya, yang berupa padi atau beras ini di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian jagung ada di Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian di Jawa Timur ada di Madura, dan di Sulawesi ada Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Kemudian ada ubi kayu juga dan juga kacang tanah ya. Ini persebarannya bisa dibaca adik-adik sekalian ya. Selanjutnya persebaran hasil perkebunan ya. Ini ada tembakau itu di Sumatera dan Jawa. Kemudian teh ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian di Jawa Tengah ada di Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Di Sumatera Utara ada Pematang Siantar dan juga di Sumatera Barat. Kemudian kopi itu ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet ada di Aceh, tepatnya di Tanah Gayo dan juga Alas. Di Sumatera Utara ada di Kisaran, Deli, dan Sedang. Kemudian di Bengkulu ada di dan juga ada di Jawa, serta di Kalimantan Selatan itu ada di Pegunungan Meratus ya. Kemudian ada kelapa, coklat, pala, cengkeh, dan juga lada ya. Ini bisa dibaca tempat persebarannya. Kemudian persebaran hasil hutan ini ada kayu kruing, kayu meranti, dan kayu damar. Ini dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kayu cendana ini di Nusa Tenggara Timur, dan rotan ini ada di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Nah, kemudian yang keempat ada persebaran hasil peternakan dan perikanan. Nah, ternak sapi itu contohnya ada di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Lombok dan Sumbawa. Kemudian ada ternak kuda, ini ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian ada budidaya udang dan ikan bandeng, itu ada di pantai utara Jawa atau kita sebut juga dengan Pantura ya. Kemudian ada di Sumatera dan Sulawesi. Nah, sedangkan untuk tiram dan mutiara ini banyak kita temukan di Bali, Maluku, dan Papua. Selanjutnya kita ke Ayo Berlatih adik-adik sekalian ya. Di sini ada 2 nomor. Nah, untuk yang nomor 1 ini tinggal mencocokkan pilihannya ya, dipilih ya di sini. Oke. Nomor 1 yang A. Segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan. Nah, jawabannya adalah sumber daya alam. Ini udah saya tuliskan ya, yang A. Kemudian yang B, tanaman kelapa banyak dibudidayakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah. Jawabannya adalah pantai ya. Ini jawabannya untuk B ya, nomor 1 B. Kemudian yang C, dari ketiga pulau berikut yaitu Jawa, Bali, dan Kalimantan, pulau yang memiliki sumber daya hasil hutan yang paling banyak adalah jawabannya Kalimantan. Nah, Kalimantan itu terkenal dengan hutannya ya. Kemudian yang D, daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat adalah jawabannya Salatiga ya. Kemudian yang E, daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung adalah jawabannya itu Madura. Yang F, hasil hutan yang diproduksi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah jawabannya kayu cendana. Ini yang F. Kemudian yang G, udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di daerah pantai utara Jawa yang terkenal bandengnya. Sana ada bandeng juana lah itu di Pantura ya, atau pantai utara Jawa.
Kemudian yang H, daerah yang memiliki padang rumput luas biasanya dimanfaatkan untuk beternak hewan, yaitu, nah jawabannya adalah kuda ya, Dedek sekalian, untuk beternak kuda biasanya. Yang I, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah jawabannya mutiara ya. Kemudian yang J, alasan tanaman lada dibudidayakan karena bermanfaat sebagai, jawabannya yaitu bumbu dapur ya. Lada itu untuk rempah-rempah ya, untuk bumbu dapur juga. Nomor 2, perhatikan peta persebaran hasil bumi dan laut Indonesia pada halaman berikutnya. Temukan jenis-jenis sumber daya alam dan carilah juga manfaat dari setiap sumber daya alam tersebut. Oke, kita lihat di sini ya, ada peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Di Kalimantan ini banyak sekali hasil hutan gambarnya ini. Nah, ini adalah hasil hutan ya. Itu. Nah, sekarang kita ke halaman 65. Nah, kita diminta untuk menjawab berdasarkan peta tersebut ya nih. Tulislah jenis sumber daya alam dan manfaat dari setiap sumber daya alam ke dalam tabel berikut. Ini misalnya di Sumatera sumber daya alamnya kelapa sawit. Manfaatnya apa? Sebagai bahan baku minyak goreng. Nah, selanjutnya Jawa sampai dengan Maluku ini bisa kita isi ya. Jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ya. Di Jawa itu ada coklat ya. Nah, manfaatnya sebagai bahan baku makanan, kue, campuran susu. Kemudian di Kalimantan itu ada hasil hutan berupa kayu, manfaatnya sebagai bahan bangunan dan mebel. Kemudian di Sulawesi ada minyak kayu putih, ini sebagai bahan baku obat-obatan. Di Papua ada sagu, ini sebagai bahan makanan pokok. Di Bali ada kelapa, ini sebagai bahan baku minyak goreng. Ini buahnya ya. Kemudian kalau daunnya itu sebagai atap rumah. Kemudian batangnya bisa digunakan sebagai bahan baku bangunan. Lanjut di Nusa Tenggara ini ada jagung, ini sebagai bahan baku makanan. Dan di Maluku ada pala, ini sebagai bumbu dapur dan bahan baku obat-obatan. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan cara penekanan saat mendeklamasikan puisi ya. Jadi untuk mendeklamasikan puisi kita perlu persiapan dengan baik agar yang mendengar itu bisa memahami ya. Nah, di sini salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikan ya. Jadi diberikan penekanan pada kalimat-kalimat yang dirasa mengandung makna dari puisi tersebut. Lah ini contohnya ya, ini yang dicetak miring ini adalah kalimat yang perlu diberikan penekanan. Fungsinya apa? Agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Nah itu. Oke, di sini ayo berlatih ya. Kita diminta untuk menentukan penekanan dalam puisi. Nah, bacalah puisi berikut lalu kerjakan soal-soalnya. Jadi, nah ini, diskusikan isi puisi tersebut bersama teman sebangkumu. Berilah garis bawah untuk memberikan penekanan pada puisi tersebut. Nah, kita nanti pilih ya, mana saja yang perlu diberikan penekanan. Nah, tuliskan alasan kalian memberikan penekanan pada baris puisi tersebut. Kemudian apa makna baris puisi yang kalian garis bawahi. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, langsung saja kita untuk ke soal nomor 2 ya, berarti ya. Berilah garis bawah untuk memberikan penekanan pada puisi tersebut. Nah, kemudian nomor 3, alasannya apa, dan yang keempat makna yang digarisbawahi seperti apa. Oke. Di sini yang diberikan garis bawah ya, itu ada di baris keempat dan kelima ya, bait pertama. Kemudian di bait yang kedua ya, itu ada di baris yang ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, baris kelima dan keenam ya, dan juga ke 8 itu. Adik-adik sekalian ya, bisa dikasih garis bawah, itu artinya diberikan penekanan. Kemudian alasannya apa? Alasan memberikan penekanan pada baris puisi tersebut karena pada lirik tersebut berisi hal yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengar. Jadi ini hal yang ingin disampaikan penyair kepada pendengar ya, itu yang ini yang digarisbawahi. Kemudian untuk yang nomor 4, nah tadi yang sudah digarisbawahi, maknanya apa? Nah ini makna baris puisi yang digarisbawahi tadi ya.
terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Maknanya teruslah berjuang walaupun banyak rintangan dan tantangan. Kemudian jangan ada kata menyerah kalau kamu berusaha. Maknanya kita harus terus berusaha dan jangan cepat menyerah ya. Kemudian apapun yang terjadi kamu pasti bisa. Maknanya semua hal jika kita serius melakukannya pasti akan segera tercapai. Itu ya adik-adik sekalian ya. Penjelasan untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 lah. Untuk pembelajaran 3 di tema 6 subtema 3 sudah kita bahas. Untuk pembelajaran berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rifa Anesta. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya ataupun pembahasan lainnya di buku Bupena bisa dilihat di playlist Bupena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.